Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan edupreneurs. Alhamdulillah di sesi ini kita sudah memasuki sesi praktek bagaimana strategi memulai yang tepat. Kali ini kita akan membahas kesalahan sekolah swasta dalam melakukan PPDB. Kenapa kita belajar kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pengelola sekolah, terutama sekolah swasta dalam kegiatan PPDB, agar kita bisa menghindari dan tidak melakukan kesalahan yang sama, teman-teman. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang umum dilakukan oleh teman-teman pengelola sekolah. Mungkin teman-teman yang saat ini diamanahi sekolah, entah itu sebagai pengelola maupun sebagai stakeholder, misalnya manajemen, kepala sekolah, ataupun guru atau staf yang saat ini ada di sekolah, mungkin mengalami dan melakukan kesalahan ini, sehingga bisa memperbaiki untuk PPDB tahun ini. Yang pertama, teman-teman, kesalahan pertama adalah kurang mengenal keunikan sekolah. Apa itu keunikan? Keunikan adalah apa yang membedakan sekolah kita dari sekolah lainnya. Ini bisa aja misalnya metode pengajaran, kurikulum, program yang unik yang nggak ada di sekolah kompetitor. Bisa juga dari lingkungan belajarnya atau nilai-nilai tertentu yang dipegang teguh oleh sekolah. Jadi keunikan inilah yang menjadi daya tarik utama bagi calon siswa dan orang tua. Faktanya teman-teman, sekolah di Indonesia jumlahnya itu sudah sangat pesat sekali perkembangannya. Sementara jumlah siswa selaku konsumen di sekolah itu tidak kenaikannya tidak signifikan, tidak seimbang dengan jumlahnya tumbuhnya sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia. Sehingga wajar saja ada sekolah yang kekurangan murid. Ada juga sekolah yang bahkan kelebihan murid, menolak murid. Itu rata-rata karena mereka ketika mendirikan sekolah tidak memikirkan apa keunikan yang ada di sekolah mereka untuk menjadi daya tarik masyarakat agar mau mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah mereka. Lanjut, kesalahan yang kedua adalah banyak sekolah yang lupa tentang target market. Ini hal-hal yang fundamental, teman-teman. Padahal lebih mudah merancang program dan layanan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan calon siswa dan orang tua daripada mencari siswa untuk program dan layanan yang sudah ada. Ini sudah saya sampaikan di target market. Ada dua pilihan, teman-teman mau mulai dari produk dulu, yaitu sekolah, gedung, ruang kelas, guru, kemudian baru mencari siswa, atau cara yang kedua, kita fokus dulu, menentukan target market dulu, segmentasi dulu, menentukan target, kemudian menentukan positioning, baru kita membuka layanan pendidikannya yang sudah kita cocokkan dengan kebutuhan market di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, hanya fokus di satu dimensi, teman-teman. Ada 3 dimensi yang perlu kita ketahui dalam ruang lingkup pengelolaan sekolah. Dimensi pertama adalah dimensi mengenali siswa, orang tua, dan masyarakat. Orang tua adalah calon konsumen sekolah. Orang tua memiliki putra-putrinya yang akan menyekolahkan mereka ya, putra-putri mereka ke sekolah kita. Jadi mereka adalah konsumen sekolah kita. Kemudian masyarakat adalah kumpulan orang tua yang kita targetkan. Nah, kadang sekolah ketika ingin berdiri, ya, pengelola sekolah jika ingin mendirikan sekolah, mereka tidak melakukan riset market dulu. Mereka menyiapkan gedung dulu, produk dulu, kurikulum, guru, dan lain sebagainya, baru mereka melakukan kegiatan marketing. Tapi enggak mengenali
siapa, bagaimana segmentasi di sana, bagaimana kebutuhan masyarakat di sana terhadap suatu pendidikan. Kemudian ada dimensi kedua, yaitu dimensi persaingan. Di sinilah kadang kita fokusnya di kegiatan marketing, kemudian selling ya, di dimensi 2 ini, yaitu dimensi kompetisi. Hanya melakukan sebar brosur, kemudian masang spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Hanya fokus di sisi ini ya, dimensi, kompetisi ini. Selanjutnya dimensi ketiga, ada gambaran tentang kondisi internal sekolah. Banyak pengelola sekolah yang tidak memperhatikan, tidak melakukan evaluasi bagaimana kondisi internal di sekolahnya, bagaimana layanan pendidikannya di sekolah tersebut, bagaimana, masyarakat yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di sekolah mereka itu, mereka puas enggak dengan layanan kita, dengan layanan sekolah kita, ya. Jadi tidak melakukan secara menyeluruh kegiatan marketing atau PPDB ini. Nah, selanjutnya dalam sisi mengenali masyarakat, siswa dan orang tua dan masyarakat, itu disebut dengan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Penting sekali sekolah melakukan yang namanya segmentasi pasar, kemudian menentukan target yang mau kita bidik dari segmentasi masyarakat yang sudah kita tentukan. Kemudian menentukan positioning. Di mana kita mau menempatkan sekolah kita di antara sekolah-sekolah yang sudah ada. Lebih jelasnya teman-teman, segmenting, targeting, positioning ini, itu adalah sebuah strategi strategi marketing atau pemasaran yang memiliki 3 rangkaian proses dalam penerapannya untuk menjadi strategi sebuah bisnis. Strategi ini berguna sekali dan untuk semua industri itu biasanya melakukan hal ini. Yang pertama segmenting. Segmenting kita harus tahu mau menyasar segmentasi masyarakat yang seperti apa. Kemudian melakukan targeting dari segmentasi yang sudah kita pilih ya, kita menentukan targeting. Ada 2 targeting, ini sudah kita sampaikan di materi branding ya. Ada target utama, ada target kedua ya, primary dan target sekunder. Ini harus ditentukan. Dan selanjutnya menentukan positioning. Menentukan positioning adalah kita me menentukan sekolah kita itu mau dikenal seperti apa. Sekolah kita mau dinilai seperti apa di lingkungan masyarakat sekitar. Untuk apa? Sebagai daya pembeda teman-teman. Karena kan banyak sekolah ya, banyak kompetitor yang ada saat ini. Bayangkan, jika teman-teman tidak mempositioningkan sekolah teman-teman nanti ya, atau teman-teman yang sedang mengelola saat ini, tidak memikirkan positioning-nya, itu akan dinilai semua sekolah itu sama, 11, 12 lah, banyak sekolah yang 11, 12. Ketika ada orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putri mereka, ada sekolah yang dekat sama ada yang sekolah jauh. Kebetulan sekolah kita lebih jauh jaraknya. Ketika orang tua menilai sekolah kita sama dengan sekolah yang lebih dekat, mereka akan pasti memilih yang lebih dekat. Sama aja sekolahnya 11, 12, ya lebih baik milih yang dekat. Nah, jika teman-teman mempositioningkan diri sebagai sekolah yang lebih unggul dari sekolah kompetitor yang lebih dekat, jarak tidak akan jadi masalah untuk masyarakat ya. Sebagian masyarakat tidak akan mempermasalahkan jarak sekolah. Pasti mereka akan memilih yang terbaik ketika masyarakat, segmentasi masyarakat yang kita, bidik adalah masyarakat yang peduli terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya, kesalahan yang sering dilupakan, yang yaitu segitiga emas ini teman-teman ya. Ini gambaran segitiga emas, yaitu positioning,
differentiation, dan branding ya. Dari segmentasi kita melakukan segmentasi, kemudian targeting ya, positioning yang sudah kita tentukan, ini harus saling menguatkan. Positioning harus menguatkan diferensiasi ya, diferensiasi harus menguatkan branding. Jadi semuanya harus saling menguatkan. Sementara yang dilakukan kebanyakan sekolah adalah mereka hanya fokus di satu, eee, titik saja. Misalnya branding, mereka hanya melakukan kegiatan branding yang salah satunya adalah, melakukan kegiatan sales atau marketing yaitu PPDB. Mereka tidak, fokus terhadap kekuatan apa, perbedaan apa, diferensiasi apa yang sekolah mereka miliki jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah kompetitor. Nah, selanjutnya kesalahan berikutnya adalah tidak mendesain student journey. Ada 2 cara ya, bagaimana sekolah kita bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat bisa menjadi konsumen kita, menjadi wali murid di sekolah yang kita kelola. Ada yang cara tradisional, ada cara yang, eee, modern, yaitu di era digital saat ini, teman-teman. Nah, keduanya ini harus kita desain, kita harus programkan. Bagaimana sekolah kita itu bisa sampai di tahap pertama, yaitu sekolah kita bisa sampai di benak masyarakat. Benak masyarakat itu sadar dengan kehadiran sekolah kita, ya. Baik, kita akan jabarkan, satu persatu. Ya, ini perjalanan, siswa sampai ke sekolah kita dengan cara tradisional ya, yang dikenal dengan prinsip AIDA atau AIDA. Pertama aware, masyarakat sadar adanya sekolah kita, kemudian interest, ada ketertarikan untuk mengenal lebih dalam tentang program di sekolah kita, kemudian ada hasrat, muncul hasrat keinginan. Ketika mereka ingin, mereka sudah menentukan pilihan, maka mereka akan action, mereka akan datang ke sekolah atau mereka akan mengisi formulir secara online untuk mendaftarkan putra-putri mereka. Simple ya teman-teman di student journey era tradisional ini. Kita tidak melihat adanya, kegiatan orang tua menggunakan gadgetnya ya. Ya ini benar-benar tradisional ya. Dia melihat brosur contohnya. Orang tua melihat brosur lagi jalan ke pasar, melihat spanduk sekolah kita. Timbullah aware. Kemudian melihat, dia deketin spanduk, dia baca programnya, baru mereka tertarik lebih lanjut ya. Kemudian ada hasrat, coba datang ke sekolah. Mereka biasa datang ke sekolah dan ketika sudah ada hasrat, kemudian dibantu oleh tim kita yang kita tugaskan di sekolah ya, di panitia PPDB atau tim PPDB di lokasi ya, bagaimana lebih, follow up-nya itu lebih menekankan untuk mengajak bergabung ke sekolah kita. Maka orang tua langsung action untuk mengisi formulir. Nah, di era konektivitas ini lebih panjang lagi ya, ada tambahan, yaitu upfill. Kemudian ada proses mereka mencari tahu informasi tentang sekolah kita, baik itu bertanya, DM ke, akun media sosial kita, ke adminnya, WhatsApp admin sekolah kita. Ketika mereka bertanya dan mereka memilih ya, mengambil keputusan untuk mendaftar, maka muncullah X ya, X atau tindakan mereka. Itu bisa dengan mengisi formulir, mengisi form, atau mereka membeli formulir. Kemudian di era sekarang ini, orang-orang itu senang sekali menyampaikan atau
istilahnya menyampaikan kepuasannya, kegiatannya melalui status-status media sosial. Muncullah advocate, yaitu mereka mengajak teman-teman tetangganya untuk melakukan yang sama dengan mereka. Nah, ini harus kita desain ya. Selanjutnya ya, banyak sekali pengelola sekolah itu hanya fokus di pemasaran, tapi lupa memperbaiki kualitas servis layanan ya. Kemudian, lupa mengevaluasi proses proses kegiatan proses di sekolah itu ya, manajemennya itu lupa, tidak dievaluasi selama jalannya tahun ajaran yang kemarin. Apakah sudah memenuhi visi misi sekolah, yaitu melayani dan melakukan pengajaran yang baik. Jadi fokusnya hanya selling selling, kemudian marketing gimana siswa baru itu bisa masuk ke sekolah kita. Tapi nggak peduli dengan bagaimana itu ke belakangnya ya, layanan prosesnya ada nggak yang perlu diperbaiki? Ada nggak orang tua yang protes? Ada nggak orang tua yang pindah ya? Dipanduk, wah kenapa tahun ini jumlah siswa yang mengajukan pindah sekolah itu lebih dari 3 misalnya. Ada apa sehingga orang tua mau memindahkan putra-putri mereka? Selanjutnya teman-teman, pada aspek branding ya, banyak sekali sekolah yang tidak memahami hal-hal yang fundamental ini. Dari logo ya, kalau dari aspek branding adalah dari logo sekolah tersebut tidak menggambarkan value atau keunggulan sekolah. Karena banyak dari pendiri sekolah itu untuk membuat logo hanya sekedar jadi, asal comot. Kan banyak sekali sekarang ya, ketika kita ingin membuat logo, banyak sekali aplikasi-aplikasi gratis atau logo yang sudah jadi, kita tinggal ubah namanya. Atau sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi tidak, eee, berkaca pada apa keunggulan yang mau ditonjolkan di logo ini, teman-teman. Nah, padahal logo ini ada ilmunya. Ketika orang melihat logo itu di dalam benak konsumen ya, di dalam benak masyarakat itu akan, eee, mengingat sesuatu di logo tersebut. Bagaimana kalau sekolah kita itu logonya unik, simple, dan mereka akan mengingat ya, "Oh, logo ini adalah logo sekolah ini logo sekolah kita," misalnya. Ya, nah, logo itu harus sederhana, logo itu harus memiliki relevansi dengan visi misi dan value-value yang sekolah kita terapkan. Nah, ini ada contoh ya, sekolah. Nah, ini kan dari internet nih ya, dari internet sekolah, "Wah, ini logonya bagus, oh bagus, cocok nih buat sekolah kita." Tanpa melihat apa sih value yang mau kita tonjolkan, ya tinggal kita ganti nama misalnya ya. Ya, padahal belum tentu, logo, desainer logo ini belum tentu value yang mau kita tonjolkan itu sama dengan, logo yang ada ini. Nah, selanjutnya sekolah yang memperhatikan logo. Ini logonya unik teman-teman. Ini adalah Madrasah Sanawiyah Al Islah. Lihat logonya unik ya, simple, kemudian ketika logo teman-teman sudah jadi, itu harus konsisten. Dari warnanya harus diturunkan menjadi marketing, produk marketing, apa namanya, alat marketing ya, dari mulai brosur, spanduk itu harus konsisten dengan logo yang sudah ada. Dan saran saya ya, bikin logo itu memang harus dengan orang yang memang memiliki ilmu di situ ya. Jadi tidak asal bikin, asal jadi ya. Karena menjadi syarat misalnya sekolah itu harus ada logo untuk adanya, kita tampilkan di kop surat kan. Daripada nggak ada, daripada bayar, ya lebih baik kita comot dari internet. Jangan begitu teman-teman. Nah, kesalahan berikutnya adalah tidak menyiapkan budget marketing ya. Banyak sekolah yang tidak menyiapkan budget marketing. Mereka menyiapkan misalnya budget marketing, tapi hanya dari sisi, marketing kit ya, kayak spanduk, brosur ya.
Tapi budget untuk timnya, untuk insentif timnya kadang tidak, apalagi di zaman sekarang, udah eranya media sosial. Apakah sekolah itu menyiapkan budget marketing untuk tim media sosial sekolah atau menjadi dibebankan untuk guru? Ya, guru yang sudah memiliki tanggung jawab, tinggi terhadap siswa dibebankan lagi dengan menjadi kreator sekolah atau admin media sosial sekolah. Ini akan sangat mengganggu, teman-teman. Nah, selanjutnya cuek terhadap perkembangan teknologi. Ya, teman-teman, di zaman ini teknologi internet kan udah jadi urat nadi komunikasi dan informasi ya di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Bahkan di perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya itu terus meningkat. Nah, ini data tahun 2023 ya. Jadi sekolah itu udah semestinya harus memiliki dan mengelola banyak media untuk menopang segala proses dan servis layanan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana dengan sekolah, teman-teman? Websitenya sudah ada Pak. Begitu dicek, websitenya kosong. Cuma ada profil, cuma ada foto-foto, itu pun dipostingnya 2 3 tahun yang lalu. Media sosial ada Pak. Begitu dicek, tidak ada, eee, tidak update, ya, tidak ada postingan-postingan yang terbaru, tidak mencerminkan atau menampilkan apa sih keunggulan-keunggulan sekolah. Nah, teman-teman, jadi harus, yang namanya sadar dengan perkembangan teknologi. Sekarang udah zamannya teknologi digital. Yang terakhir adalah akibat tidak memahami fundamental, sekolah tidak mau berinvestasi, kemudian tidak mau update ilmu baru ya, maunya action terus. Kemudian sebagai pengelola hanya membebankan kepada kepala sekolah. Bagaimana sekolah ini bisa dapat murid tanpa adanya masukan-masukan dari yayasan untuk membantu teman-teman pengelola jajaran manajemen di sekolah. Kadang yayasan itu cuek sama ilmu baru, terutama ilmu pemasaran yang selalu update. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengelola sekolah yang masuk dalam lingkungan yayasan, berarti kan harus berinvestasi, kemudian harus membuat tim agar kegiatan PPDB itu terus mendapatkan hasil-hasil yang signifikan. Baik, teman-teman, itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengelola sekolah dalam hal PPDB. Mungkin ini menjadi salah satu jawaban kenapa PPDB di sekolah kita tidak maksimal. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik di tahun ini. Dan ingat, teman-teman, PPDB adalah kegiatan yang dilakukan sejak awal tahun pelajaran, bukan hanya sesi-sesi terakhir di akhir tahun ajaran. Jadi tahun ini sudah bisa membentuk tim PPDB, kemudian merancang program-program apa yang mau dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan siswa baru di tahun ajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.